Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam dan salam sehat warahmatullahi kepada para senior, para guru besar, dan juga sejawat sekalian yang tetap setia serta menyempatkan waktu mengikuti acara publikasi Objin Surabaya, acara rutin 2 mingguan yang mendiskusikan tentang publikasi yang dilakukan oleh para staf pengajar Departemen Objin FK UNER, KSM Objin RSUD Dr. Sutomo. Salam hormat saya sampaikan untuk Dr. Brahmana Askandar, SPOG, Subspesialis Onkologi, selaku Ketua Departemen dan juga inisiator acara ini, yang hari ini juga berperan sebagai moderator. Dan saya sapa juga narasumber kita, Dr. Setia Teguh Waluyo, SPOG, Subspesialis Onkologi. Selamat siang, Dr. Teguh. Selamat siang, Dokter Dimas. Terima kasih. Ya, ya, beliau ini adalah staf dari Divisi Onkologi KSM Objin RSUD Ulin Banjarmasin. Beliau menyelesaikan pendidikan subspesialis onkologinya di FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Dan selamat siang Dr. Brahmana. Iya, iya, selamat siang. Maaf ini Ya, trouble. Ya, ya. Dan judul publikasi yang akan didiskusikan pada siang hari ini adalah Correlation between Estrogen Receptor and Program Death Ligand 1 in Type 1 Endometrial Cancer yang dipublikasikan di European Journal of Obstetrics and Gynecology dari Elsevier pada tahun 2024. Mudah-mudahan diskusi pada hari ini memberi manfaat untuk kita semua dan tentu bagi yang berpuasa juga menambah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk berikutnya saya persilakan Dr. Brahmana untuk memberikan opening dan sekaligus memulai dan memandu diskusi pada siang hari ini. Silakan Dr. Brahmana. oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang, selamat bergabung Dokter Teguh dari Banjarmasin. Terima kasih Dokter Dimas selaku host, juga kepada semua partisipan. Nah, publikasi Objin Surabaya ini tampaknya judul-judulnya berat ya, tetapi memang demikian judulnya untuk publikasi memang ya. Tetapi nanti ujung-ujungnya acara ini dibuat backgroundnya adalah supaya publikasi itu mempunyai dampak clinical practice dalam sehari-hari. Nah, nanti kita diskusikan apa clinical practice yang bisa kita dapat dengan judul publikasi tersebut. Ya, nah ini Dr. Teguh, authornya, penulisnya yang mempublikasikan mengenai PDL dan estrogen reseptor. Ya, nanti Dr. Teguh juga akan menjelaskan. Nah, pada intinya sebetulnya ini lebih banyak terkait dengan imunoterapi ya. Kalau kita mengenal imunoterapi, pembrolizumab dan lain-lain, maka nanti mungkin Dr. Teguh akan juga menjelaskan tentang imunoterapi. Nah, ini Dr. Teguh mengkaitkan imunoterapi tersebut dengan kemungkinan ada hubungan dengan estrogen reseptor. Saya tidak panjang-panjang supaya cara bisa mulai singkat, padat, informatif, dan ada dampak clinical practice ini. Terima kasih. Silakan kita mulai. Saya langsung menjadi moderator. Mungkin Dr. Teguh ada yang disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih dokter. Jadi saya sangat tersanjung dokter bisa digabungkan dengan acara ini. Tentunya keberhasilan publikasi ini juga atas bimbingan dari dokter juga. Dok. Nanti kita diskusi mengenai publikasi ini nanti sambil jalan aja dok. Terima kasih dok. Langsung ya Jadi, dok. ya langsung aja. Silakan. Ada yang ditampilkan Ya Dr. baik. Teguh. Saya izin share screen ya dokter. Ya. Baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana sebagai moderator. Terima kasih pada guru besar, senior, dan sejawat terkait. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya sifatnya mungkin hanya sharing kebetulan publikasi yang saya lakukan dan berkutat mengenai estrogen reseptor yang ternyata dapat mendownregulate PD-L1 dan ternyata berhubungan juga terhadap klinikopatologi dari kanker endometrium khususnya yang tipe 1. Jadi eh, dua publikasi sebetulnya sudah kita produksi di Scopus. Yang pertama di Scopus di CTRC pada tahun 2023 dan di Eurox pada tahun 2024 yang isinya mengenai hubungan antara IR dan PDL1 dan hubungannya terhadap klinikopatologi di
di kanker endometrium yang tipe 1. Tujuannya tentunya untuk menentukan apakah ada efeknya ekspresi estrogen pada PDL1 di kanker endometrium tipe 1. Jadi sebagai pendahuluan bahwa seperti yang kita ketahui, endometrial cancer adalah keganasan dari sel epitel yang originnya dari lapisan dalam dinding rahim atau endometrium. Dan secara klasik sebetulnya dari kriteria Bokman tahun 1983 ini mengklasifikasikannya menjadi tipe 1 dan tipe 2, di mana tipe 1 itu dikatakan berhubungan terhadap estrogen dependent atau hormonal dependent dan berhubungan terhadap kelainan metabolik. Nah, dari data terbaru Globokan tahun 2020 ini ternyata diproyeksikan angka kejadiannya akan meningkat 20,3% di tahun 2025 dan dapat menyebabkan kematian meningkat 17,4% dan dibandingkan tahun 2018 dan ternyata juga meningkatnya di negara-negara berkembang dan negara maju justru kalau kanker endometrium ini. Nah, di Indonesia sendiri kanker endometrium ini penyebab kematian yang ketiga. Dan seperti yang kita ketahui, kanker terapi itu paradigmanya itu lebih ke arah sekarang adalah precision terapi, di mana salah satunya adalah penggunaan imunoterapi. Khususnya di kanker endometrium ini, NCCN sudah merekomendasikan penggunaan PD-1 inhibitor, yaitu pembrolizumab, di mana syaratnya pada pasien-pasien kanker endometrium yang mempunyai kelainan genomik MMRD, mismatch repair deficiency. Hubungannya ternyata MMRD ini pada sel-sel yang MMRD defisiensi ini ternyata lebih imunogenik, artinya Toll-like reseptor terhadap interleukin proinflamasinya lebih tinggi, lebih mengekspresikan sitokin proinflamasi, salah satunya PDL1. Maka dari itu syarat pemberiannya dari anti PD-1 pada pasien-pasien yang MMRD defisiensi. Nah, tujuan dari penelitian ini sebetulnya untuk menilai apakah ada korelasi dari estrogen reseptor dengan PDL1 di dalam kanker endometrium tipe 1 ini, dan harapannya bisa mengeksplor atau dapat efek-efek yang potensial dari estrogen reseptor ini tentang penggunaan imunoterapi pada kanker endometrium. Jadi penelitian ini dilakukan secara retrospektif dengan cross-seksional dan sampelnya diambil dari pasien-pasien kanker endometrium tipe 1 yang dilakukan operasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Indonesia pada tahun periode 2018 sampai 2022, di mana didapatkan 105 pasien. Kita exclude karena tidak tumornya tidak representatif, pada parafin bloknya 12, dan kita exclude lagi medical record-nya tidak lengkap 8, sehingga total sampel ada 85. Kita bisa ketahui dari hasil apusan dari hasil histopatologinya, di gambar yang A ini kita untuk melihat estrogen reseptor itu kita menilai di inti sel atau nukleusnya. Ini gambaran yang positif. Lalu kalau untuk melihat program dead ligand 1 atau PDL1 ini, kita melihat di sitoplasma atau di membran selnya. Ini gambaran yang PDL1 positif. Lalu ini dari hasil, jadi kita tentukan klinikopatologi karakteristik yang berhubungan terhadap prognostik, yaitu mengenai umur, BMI, status menopause, stadium kanker, adanya myometrial invasion, nodal metastasis, tumor grade, dan LPSI, dan kebutuhan apakah setelah dioperasi pasien tersebut mendapatkan adjuvan terapi atau tidak. Dari hasil penelitian ini, positivitas dari PDL1 dari semua sampel 85 ini mencapai 78,8%, dan positivitas estrogen reseptor ini mencapai 68,2%. Dan ternyata PDL1 ini sangat berhubungan secara signifikan terhadap pada pasien-pasien yang justru BMI-nya itu rendah dan normal.
dan cenderung pada terekspresi pada pasien yang sudah terjadi menopause. Ini juga dari sini sudah kita lihat bahwa ternyata estrogen reseptor ini berfungsi atau negatif correlation dengan PDL1 justru karena pada populasi ini yang seperti kita ketahui biasanya estrogen reseptornya tidak tinggi. Lalu ternyata PDL1 yang positif ini ternyata berhubungan juga terhadap kasus-kasus kanker endometrium yang lebih stadium lanjut dengan jenis sel yang high grade, lalu invasi miometriumnya lebih dari setengah, dan ada present dari LVSI, dan ternyata berhubungan juga terhadap kebutuhan adjuvan terapi pada pasien-pasien kanker endometrium yang mempunyai PDL1 positif. Sebaliknya, apabila pada pasien-pasien kanker endometrium yang ER-nya positif, ini ternyata lebih berhubungan terhadap pasien-pasien yang BMI-nya tinggi, di atas 25, lalu pada pasien-pasien yang masih premenopause, dan untuk kansernya berhubungan terhadap yang justru yang lebih relatif stadium rendah, low grade, terus invasi miometriumnya di bawah setengah miometrium invasion, tidak adanya nodal metastasis, dan tidak dibutuhkan adjuvan terapi pada pasien-pasien yang estrogen reseptornya positif. Nah, ini juga setelah kita lakukan analisis positivity dengan klinikopatologi, kita lakukan analisis juga mengenai korelasi koefisiennya menggunakan Spearman rank. Dan hasilnya ternyata sangat kuat terjadi negatif correlation dengan nilai rho min 0,88 dengan p-value 0,001. Dapat disimpulkan bahwa dapat diasumsikan bahwa ternyata estrogen reseptor ini menderegulasi PDL1 pada kanker endometrium tipe 1. Artinya, jika estrogen reseptornya berekspresi tinggi, ekspresi PDL1-nya ternyata lebih rendah. Jadi sedikit sekilas mengenai PDL1. Jadi PDL1 ini sebetulnya suatu protein yang akan berikatan dengan PD1, dan sebetulnya dia itu berfungsi sebagai brake atau rem pada fisiologis alami seperti biasa, sehingga tidak menyerang sel tubuh yang normal menjadi diserang oleh sel imun kita, sel T. Dan ternyata PD-L1 ini dari penelitiannya ternyata bisa memproduksi tinggi pada beberapa sel kanker. Dan apabila PD-L1 dan PD-1 ini dihambat, ternyata dapat menyebabkan sel T ini dapat lebih agresif membunuh sel-sel kanker. Nah, itu checkpointnya di situ kenapa dimanfaatkan sebagai imunoterapi pada sel kanker. Lalu sementara estrogen reseptor ini merupakan ligand dependent transcription yang kita ketahui kita bagi menjadi dua, estrogen reseptor alfa dan beta, di mana alfa itu pro-proliferasi, beta itu anti-proliferasi. Sehingga kalau kita lihat dari untuk menyebabkan kejadian endometrial cancer ini terjadi downregulasi estrogen reseptor beta dan terjadi peningkatan estrogen reseptor alfa, di mana yang kaitannya dengan penelitian ini bisa treatment targeting anti estrogen ini ke depannya bisa jadi ada celah untuk dimanfaatkan sebagai peningkatan efektivitas penggunaan imunoterapi. Itu ide dan gagasannya ke depannya. Jadi mengkombinasikan anti estrogen dengan pemberian imunoterapi. Nah, ini dari hasilnya, dari hasil penelitian ini bahwa seperti yang tadi disampaikan, estrogen reseptor positivity-nya 68%, PD-L1 positivity-nya 78,8%. Dan kita bisa lihat di sini, gambar A dan gambar B ini satu apusan, di mana apabila didapatkan estrogen reseptor yang negatif, ini kita bisa lihat di inti selnya, itu ternyata memiliki program dead ligand 1 yang lebih ekspresif. Sebaliknya, apabila program estrogen reseptornya lebih ekspresif, ternyata PD-L1-nya tidak ekspresif atau negatif. Jadi berbanding terbalik seperti itu fungsi kerjanya. Nah, ini adalah novelty pathomekanisme yang terjadi. Jadi pada prinsipnya estrogen reseptor
yang negatif ini akan menyebabkan tel helper 17 itu beredar bebas sehingga akan memproduksi interleukin 17 sebagai sitokin reseptor signaling yang akan direspon oleh reseptornya di dalam intrasel, yang dia akan memicu NF-kB, NF-kappa beta, yang seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah signaling pathway utama terhadap proses inflamasi, sehingga dia akan bertranslokasi ke nukleus dan akan mentranslasikan PDL1, sehingga PDL1 ini akan berekspresi tinggi di membran, di sitoplasma dan membran sel. Di sisi lain, setelah mentranslasi, post translasi, dia akan merawat ekspresi tersebut dengan cara mendeekubinasi PDL1, sehingga selain tinggi juga dia akan stabil di dalam sitoplasma dan membran sel. Sementara apabila ada present estrogen yang berikatan dengan estrogen reseptor yang berikatan dengan estrogen, dan dia akan menghambat dari T helper 17, sehingga dia akan melemahkan dari signaling interleukin 17, sehingga proses tadi yang saya jelaskan di awal tidak terjadi. Outcome-nya adalah PDL1-nya tidak tinggi atau rendah atau negatif. Itu benang merahnya novelty yang saya kembangkan. Cuma memang kekurangannya dari penelitian ini adalah confounding faktornya. Kita tidak menilai atau tidak memeriksa sitokin reseptor signaling yang lain seperti PAM, TNF alpha, IFN gamma, dan aberran onkogenik yang lain yang juga sebetulnya dapat mempengaruhi produksi dari PDL1. Tapi saya rasa ini juga sebagai kelebihan, karena ini sebagai pohon penelitian bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian berikutnya untuk melengkapi penelitian ini. Jadi itu kesimpulannya, bahwa ternyata dari penelitian ini estrogen reseptor ini cukup poten mendownregulate dari PDL1 ekspresi di kanker endometrium tipe 1, dan ternyata sangat berhubungan terhadap klinikopatologi di kanker endometrium tipe 1, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal dan untuk dapat menginvestigasi lebih lanjut mengenai prognostik dan kegunaan terhadap imunoterapi dari estrogen reseptor sendiri maupun PDL1 sendiri pada kanker endometrium tipe 1. Jadi idenya mungkin bisa anti estrogen diberikan dengan anti PD1 sehingga efektivitasnya akan lebih tinggi. Karena di penelitian lain, semakin tinggi PDL1-nya, ternyata efektivitas terhadap imunoterapinya semakin tinggi. Tentu saja karena yang diblok itu semakin banyak. Jadi sebetulnya ide simpelnya seperti itu, tapi dapat menjadikan penelitian mungkin yang menarik dan bisa dipublikasi lebih ke yang bereputasi. Mungkin itu dokter dari saya. Mungkin selanjutnya diskusi dokter. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Dr. Teguh. Dr. Teguh ini selama pendidikan onkologi ginekologi di Surabaya itu sudah 3 publikasi Scopus ya. Apresiasi. Iya dokter. Alhamdulillah dokter. Oke, mudah-mudahan tetap lanjut terus. Nah, saya coba menambahkan sebelum kita memimpin diskusi, ringan saja, langsung 1 slide saja, coba memberikan pemahaman. Saya izin Dr. Teguh ya ininya ya. Tadi sudah Ya, gambarnya sudah Dr. Teguh, cuman ya saya dokter. dengan bahasa Surabaya lebih simpel ya. Jadi begini. Eh, sel imunitas kita yang paling poten untuk eliminasi kanker, melawan sel kanker itu adalah sel T. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Sel T. Jadi imunitas kita yang melawan sel kanker itu sel T utamanya. Nah, sel T itu ternyata pada permukaannya mempunyai tombol. Tombol, kalau dipencet tombolnya, itu fungsi sel T-nya berhenti. Jadi tombol rem, ibaratnya brake, pedal rem. Nah, yang ketiga, pinternya sel kanker itu ternyata tahu, sel T ini punya tombol loh. Kalau misalnya tombolnya kita tempatin, kita pencet, dia berhenti loh kerjanya. Ibaratnya begitu, pinternya sel kanker itu kan. Nah, jari-jari sel kanker untuk menekan tombol pada sel T disebut dengan
PDL1 ya, PDL1. Jadi ligan. Kan ada tombolnya, ligannya itu yang jari-jarinya sel kanker untuk mencet tombolnya. Nah, kemudian dibuat obat yang untuk merangsang, untuk menutupi supaya tidak terjadi ikatan antara tombol tersebut dengan jari-jari pada sel kankernya, yaitu PD1 dan PDL1, namanya pembrolizumab. Sebetulnya ada obatnya. Nah, penelitian ini tidak dalam kaitan membahas pembrolizumab, tetapi juga sebetulnya sisi praktisnya ke sana. Nah, penelitiannya Dr. ini breakthrough. Ternyata ekspresi PDL1, saya tolong dikoreksi ya Dr. Teguh ya. Ekspresi PDL1, penelitiannya Dr. Teguh, jadi ekspresi jari-jari sel kanker untuk menekan tombol rem pada sel T, itu ekspresinya dipengaruhi oleh estrogen reseptor, begitu ya. Jadi kalau estrogen reseptornya itu banyak, ekspresi PDL1-nya ternyata juga sedikit. Artinya kalau estrogen reseptornya itu banyak, jari-jari yang dimiliki sel kanker untuk menekan tombol stop pada sel T itu juga lebih sedikit. Begitu ya Dr. Teguh ya, kira-kira ya. Ya, betul dokter. Gitu. Nah, oke, saya akan sudah ada pertanyaan ini di kolom chat, silakan. Oh, ini absen, bentar. Question and answers absen juga. Oke. Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan dari question and answer, saya menanyakan kira-kira kalau dalam persepsi Dr. Teguh yang telah banyak melakukan 3 penelitian mengenai ini, itu nanti modulasinya, itu apa peran estrogen atau obat anti-estrogen terhadap PDL1 kira-kira? Menurut Dr. Teguh bagaimana? Baik dokter. Jadi kan Reseptornya ya, baik dokter. bagi Ya, ya. Jadi estrogen reseptor sendiri ternyata bisa jadi faktor prognostik terhadap kanker endometrium tipe 1 dokter, karena terkait kaitannya adalah dengan tadi klinikopatologi. Jadi bahwa justru yang produce estrogen reseptor itu justru berkaitan dengan kanker yang stadiumnya rendah, terus apa KGB-nya negatif, low grade, terus tidak butuh adjuvan terapi seperti itu. Tapi ternyata di sisi lain itu juga kalau estrogen reseptornya meningkat dapat menekan PDL1. Di sisi lain sebetulnya kalau secara behaviornya, kalau PDL1-nya ditekan, sebetulnya juga lebih baik untuk selnya dokter. Jadi kalau estrogen reseptornya tinggi, dia biasanya prognostiknya bagus. Tapi di sisi lain untuk kegunaan imunoterapinya dokter, kegunaan imunoterapi itu syarat pemberian pembrolizumab atau anti PD-1 itu harus ada ligannya, harus ada reseptornya dan ligannya. Makanya pada kanker serviks itu kita tentukan CFS-nya 1, tapi pada kanker endometrium itu tidak menggunakan itu, cuma menggunakan MMRD karena memang penelitiannya pada pasien-pasien yang MMRD itu lebih imunogenik. Artinya pada pasien yang MMRD itu lebih tinggi PDL1-nya, PD1-nya, CD4-nya, CDX-nya, sehingga pada populasi yang itu ada tempatnya untuk pemberian imunoterapi. Nah, di sisi lain, ternyata pemberian pembrolizumab itu responnya lebih baik, lebih bagus pada pasien-pasien yang ekspresi PDL1-nya tinggi. Secara penyakit kansernya kalau PDL1-nya tingginya itu tidak bagus untuk kita, tetapi apabila kita mau memberikan program anti PD1 atau pembrolizumab itu, kita harapkan PDL1-nya tinggi supaya reseptornya responnya lebih baik. Gitu dokter. Sehingga penggunaan anti-estrogen reseptor atau anti-estrogen sehingga estrogen reseptornya rendah, diharapkan PDL1-nya tinggi. Sehingga respon PD1-nya lebih efektif, lebih bagus, lebih tinggi dokter. Jadi ke arahnya sana dokter, kegunaan atau peran estrogen reseptor terhadap PDL1 dengan imunoterapi pada kanker endometrium ini dok. Mungkin itu dok. Oke, ya. Jadi bisa dipahami memang pemberian pembrolizumab sudah ada di Surabaya, sudah ada, kita pakai pembrolizumab itu imunoterapi ya. Juga mungkin di Banjarmasin dan lainnya sudah ada. Jadi untuk sekedar informasi untuk sejawat-sejawat semua, obatnya ada. Cuman yang nanggung masih belum banyak gitu aja ya. Ya. Karena itu sekitar 70 juta per 3 minggu itu ya, diberikan sampai 2 tahun itu kita memberikannya ya. Jadi sekarang disuntikkan 70 juta, 3 minggu lagi sekitar 70 juta, 3 minggu lagi sampai kira-kira 2 tahun ya itunya. Nah, jadi sebelum kita memberikan pembrolizumab itu kan
artinya pembrolizumab menghalangi ikatan antara tombol stop pada sel T yaitu PD1 dengan jari-jari pada sel kanker yaitu PDL1 itu tidak bisa ketemu karena ada pembrolizumab di antaranya. Nah, makanya tadi Dr. Teguh sudah mengatakan pembrolizumab itu efektif diberikan, dampaknya lebih terasa ketika jari-jarinya sel kanker yang mau mencet tombol stop pada sel T-nya itu banyak, alias ekspresi PDL1-nya tinggi. Itu memang efektif diberikan pembrolizumab dibandingkan yang ekspresinya rendah ya. Jadi kira-kira demikian. Coba saya lihat question and answer ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Indi Ambang. Ini beliau ini aktif ini ya. ER dan PDL1 kalau dikaitkan dengan endometrium tipe 1 dan 2 apa korelasinya? Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan injeksi progesteron pada KB apa bisa mengubah kondisi IR dan PDL1? Ya, aplikatif pertanyaannya. Silakan, Dr. Teguh. Iya, baik dokter. Jadi kenapa penelitiannya ini dilakukan pada tipe 1 dok? Karena memang tipe 1 ini yang kita ketahui estrogen atau hormonal dependent dibandingkan tipe 2. Sehingga kita meneliti mengenai hubungan estrogen reseptor dengan PDL1. Kalau hanya PDL1-nya, memang ada penelitian PDL1 itu sering terekspresi pada kanker endometrium yang tipe 2, gitu dok. Jadi kenapa penelitian ini dilakukan pada tipe 1? Karena memang keterkaitan terhadap estrogen reseptornya. Eh, Seperti itu dok. Nah, untuk penggunaan progesteron KB yang kita ketahui progesteron KB adalah eh, memang bisa menekan estrogen ya dok. Tetapi yang untuk apakah itu efektif atau tidak tentunya perlu dilakukan riset lebih lanjut. Yang sudah bisa kita gunakan adalah anti estrogen seperti tamoxifen, raloxifen, fulvestrant itu yang kita ketahui sebagai anti estrogen reseptor dokter. Jadi kalau progesteron itu memang kerjanya adalah konversi estrogen, tapi karena estrogen reseptor itu adanya di reseptornya, sehingga belum tentu bisa menyebabkan perubahan dari estrogen reseptornya. Jadi penggunaan anti estrogen reseptornya mungkin lebih yang treatment targeting estrogen reseptor dok, seperti yang sering digunakan yaitu tamoxifen, terus fulvestrant, raloxifen gitu dok. Mungkin lebih ke arah situ dok. Apakah progesteron KB ini dapat mengubah estrogen reseptor? Ini mungkin perlu diteliti lebih lanjut ya dokter. Kalau belum ada penelitian belum bisa saya sampaikan dok. Terima kasih dok. Oke, oke. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya. Nah, ini kalau kira-kira Dokter Teguh eh, ke depan itu, ketika orang itu mau diberikan pembrolizumab, itu kan selama ini kita sebelum memberikan pembrolizumab harus ngecek dulu spesimen patologinya, spesimen di dokter patologinya itu. Saya mau ngasih pembrolizumab nih, tolong dicek ekspresi PDL1-nya tinggi nggak nih pada spesimen ini, kan begitu pada saat ini kan. Jadi, dan kebetulan pengecetannya tidak terlalu mahal. Beda dengan kita mau ngasih targeted terapi berupa olaparib itu kalau pada si alfarim lebih mahal nih. Nah, jadi kita cek cek dulu sebelum diberikan. Kalau PDL1-nya ekspresinya rendah, orangnya meskipun mampu sekaya apapun tidak bermanfaat diberikan pembrolizumab. Tetapi ketika ekspresinya L1 di mana itu jari-jari sel kanker yang menekan tombol T-nya itu banyak, wah ini efektif nih dihalangi nih, jangan sampai jari-jari tersebut mencet tombol stop pada sel T begitu kan ya, tentunya ya. Nah, ini ternyata Dokter Teguh melihat kira-kira nanti ke depan itu kalau ekspresi estrogen itu kan sudah sangat biasa itu dokter PA memeriksa semua payudara itu hampir diperiksa itu estrogen reseptor, progesteron reseptor. Bisa enggak nih kalau menurut dokter Teguh saya nggak usah lihat eh, ekspresi PDL1 ini saya nggak punya antibodinya, tapi saya ngecek saja dah dengan estrogen reseptor. Kalau estrogen reseptornya tinggi, kira-kira nggak bermanfaat kalau saya memberikan pembrolizumab. Tapi kalau estrogen reseptornya rendah, mungkin saja PDL-nya tinggi, jadi saya bermanfaat. Kira-kira sampai bisa ke sana enggak ya? Semangat ide saya
bisa dok, justru inginnya adalah semangatnya mensimplifikasi itu karena pemeriksaan PDL1 itu mungkin tricky, mungkin tidak bisa lakukan di banyak tempat gitu. Eh, se- Kalau dari penelitiannya harusnya bisa menggantikan dok. Cuma karena penelitian ini adalah ada confounding faktornya tadi, ternyata yang memicu pathway-nya dari NF-kB itu banyak seperti TNF alpha, IFN gamma, terus ada BCL2 itu juga dapat membuat atau mengaktifkan NF-kB itu bertranslokasi ke DNA dan dapat mentranslasikan PDL1 sehingga untuk saat ini karena saya baru meneliti satu jari saja yang dapat menyebabkan itu meningkat sehingga belum cukup berani bahwa memastikan bahwa estrogen reseptor dapat menggantikan dari ekspresi PDL1 sebagai syarat pemberian anti PD-1 pembrolizumab dok. Tapi cita-citanya, niatnya, idenya sampai sana dok. Jadi selain jadi prognostik, selain jadi parameter apakah ini mampu bisa didapatkan diberikan PD-1 PD-1 inhibitor atau tidak, juga dapat secara treatment untuk meningkatkan efektivitas PDL1 dok. Jadi idenya, semangat idenya ke sana dok. Semoga memang dapat menggantikan itu dok. Makasih dok. Oke, oke. Terima kasih, Dokter Teguh. Nah, ini kan untuk aplikasi klinis ya. Aplikasi klinis ini kan menyinggung mengenai ternyata intinya begini penelitian Dokter Teguh. Ternyata urusan imunoterapi artinya jari-jari sel kanker untuk nyetop sel T, PDL1 dan PD1 itu kan bisa diblok dengan pembrolizumab tuh. Nah, ternyata Dr. Teguh menemukan bahwa ternyata ekspresi PDL1 itu berkaitan juga dengan hormonal. Kan cuma begitu ya. Artinya begitu, tapi itu breakthrough ternyata terkait dengan hormonal. Nah, ini kira-kira mungkin sejawat yang untuk clinical practice kapan sih sebetulnya kira-kira normalnya bukan dalam hal penelitian Dr. Teguh ini ya itu indikasi imunoterapi pada si endometrium kapan sih diberikan imunoterapi dan itu apa sih dan berapa lama dan lain-lain silakan Dr. Teguh aplikasi klinis. Jadi aplikasinya tentunya kanker endometrium yang dapat diberikan eh, imunoterapi atau imunoterapi sampai saat ini sebagai maintenance terapi. Sehingga diberikan pada pasien-pasien yang recurrent, yang advanced stage, dan khususnya pembrolizumab ini mempunyai syarat khusus. Kalau di pembrolizumab atau PD-1 inhibitor, pembrolizumab apa sediaannya. Syarat khusus. Pada saat sel serviks, kita spesifik harus melihat adanya ekspresi PDL1, minimal CPS 1. Artinya harus ada ligannya dulu. Tetapi pada endometrial cancer ini berbeda. Kita melihatnya dari genomik atlasnya, apakah dia mempunyai defisiensi MMRD. Ya, jadi kriteria penggunaannya pada kanker endometrium yang mempunyai defisiensi yang mempunyai MMRD, mismatch repair deficiency. Karena dari penelitiannya pada kanker-kanker yang endometrium MMRD itu ternyata lebih imunogenik. Artinya respon imunoterapi akan lebih bermanfaat dibandingkan yang tidak imunogenik. Seperti itu. Sehingga pemberiannya tadi dokter jadi pada kanker endometrium yang advanced stage dan recurrent, terus apa namanya dengan mempunyai eh, apa dapat dilihat dari TCGA-nya MMRD positif dokter. Mungkin itu dokter. Diberikannya bisa sampai dari penelitiannya bisa sampai 2 tahun, terus di setiap 3 minggu sekali 200 miligram ya 200 miligram, terus itu dok dan dihentikannya apabila ada komplikasi yang tidak tolerable dan adanya progresif. Jadi begitu sudah progresif artinya itu sudah tidak respon kita hentikan. Mungkin itu dok gambaran singkatannya peran imunoterapi pada kanker endometrium dok. Oke, terima kasih. Jadi diberikan pada yang kasus recurrent atau metastatik ya. Tapi sekali lagi syarat pemberian pembrolizumab itu harus dinyatakan kira-kira
pemencet tombol stopnya itu ada enggak nih. Kalau pada CA cervix dicek PDL1-nya, kalau pada CA endometrium mungkin diperiksa DMMR-nya dan lain-lain ya. Intinya ada requirement sebelum kita memberikan pembrolizumab. Jadi tidak bisa misalnya saya banyak duit langsung pembrolizumab tidak bisa karena kita dokternya pasti akan mengecek ulang. Kita meminta ke dokter patologinya, ini kalau CA cervix ya, tolong dicek dong PDL1 expression-nya gitu ya. Misalnya pada CA endometrium, tolong dievaluasi defisiensi mismatch repair gene-nya dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sekedar informasi dan bahkan memang patologi yang klasik itu saat ini kurang kurang artinya belum mampu untuk menentukan apakah seseorang ini perlu mendapat terapi-terapi tambahan dibanding di luar dari terapi konvensional, misalnya radioterapi dan kemo. Kalau kita memberikan targeted terapi, misalnya pada sel ovarium, kita harus ngecekkan pada spesimennya itu ada nggak ekspresi dari BRCA1, BRCA2 mutation, ya kan? Itu pemeriksaannya sendiri bisa 9 juta sampai 26 juta itu ya. Jadi kemudian yang kedua pembrolizumab imunoterapi kita ngecekkan pada CA cervix PDL1 pada si endometrium di MMR dan lain-lain sebagainya. Jadi memang requirement patologinya sangat-sangat tidak cukup dengan konvensional memang saat ini ya. Jadi memang kendalanya di sana, kendalanya di sana dengan sistem sistem prospective payment dan lain-lain ya. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih dari Dokter Indi Ambang. Ini aspek klinis, tidak apa-apa, tidak bagus-bagus pertanyaannya. Pada hiperplasia yang tipe atipik adenomatus yang belum punya anak, apa pada tempat itu dilakukan terapi medisional? Silakan Dokter Teguh. Iya, jadi artinya konservatif treatment fertility sparing pada kasus hiperplasia atipik. Walaupun seperti yang kita ketahui atipik itu sebetulnya kalau ternyata dari evidence-nya kalau kita lakukan pengangkatan 30% itu jadi kanker endometrium yang low grade dan stadium awal. Tapi apa artinya kalau pasien-pasien kanker endometrium yang low grade, yang stadium awal saja masih ada tempatnya untuk fertility sparing, walaupun saya ingatkan adalah bukan terapi yang standar, makanya inform concern-nya, inform choice-nya harus kuat mengenai fertility sparing, konservatif, treatment pada kanker endometrium yang low grade atau stadium dini. Apalagi masih hiperplasia atipik, tentunya ada tempatnya pemberian obat medikamentosa untuk sebagai treatment konservatif atau fertility sparing. Pemberiannya bisa dilakukan dengan pemberian medroxyprogesterone, bisa dilakukan dengan eh, apa namanya progestin, bisa juga dilakukan dengan kita operatif, kita ablasi hiperplasianya dan diberikan levonorgestrel intrauterine system. Nanti biasanya dievaluasi selama 6 bulan. 6 bulan selama evaluasi itu setiap dilakukan evaluasi kuretase 2 kali. Bisa dokter, jadi jawabannya adalah bisa kalau hiperplasia endometrium atipik bisa dilakukan pemberian obat-obatan sebagai konservatif manajemen dok. Terima dok. Oke. Jadi singkatnya begini mungkin Dokter Indi, yang sudah CA saja itu masih ada tempat konservatif, apalagi cuma hiperplasi. Ini misalnya sederhananya kan demikian nih kan pertanyaannya hiperplasi adenomatus dan lain-lain. Yang even sudah CA itu bisa konservatif. Konservatif artinya kalau pada CA endometrium bukan surgery konservatif, diambil endometriumnya doang tidak. Kalau endometrium konservatif artinya terapinya terapi hormon progesteron dosis tinggi dan lain-lain sebagainya. Cuman ini saya kasih informasi saja untuk CA endometrium itu ada requirement yang sangat ketat sebelum ini misalnya ini saya mau dapat endometrium umurnya masih 35, kasihan belum punya anak. Ini saya mau konservatif tidak operasi, mau saya berikan progesteron dosis tinggi. Oh, ada syaratnya. Satu, itu grade-nya grade 1. Yang kedua, invasi ke myometrium tidak ada. Artinya mungkin the best tools adalah MRI, tidak ada invasi. Yang ketiga, fertilitasnya masih memungkinkan. Jangan sampai misalnya suaminya asuspermi, kan nggak ada manfaatnya tuh ya kan. Kemudian yang keempat, bahkan di luar negeri harus dicek, dia itu termasuk Lynch syndrome atau enggak dia. Terus tes berakanya dites, karena ada familial atau enggak pada pasien ini dan lain-lain sebagainya. Jadi syaratnya ketat. Sekali lagi memang saya memandang pribadi healthcare
apalagi cancer healthcare, itu semakin costly, semakin mahal, karena requirement-nya semakin presisi, karena precision medicine, iya kan? Jadi artinya dulu cukup endometrium grade 1, invasinya nggak ada, masih pengen punya anak, oke saya kasih obat hormon, nggak operasi ini. Sekarang nggak cukup itu sekarang. Bisa dicek lagi P53-nya abnormal nggak. Kalau P53-nya abnormal, even dia stadium dini, dia sudah termasuk high risk dia untuk kekambuhan dan agresivitas. Nggak bisa dikonservatif. Itulah ilmu kedokteran semakin costly karena semakin presisi. Karena untuk semakin presisi, yang diperiksa kan banyak itu. Supaya precise kita ngobatinnya ya. Jadi itu sekitar gambaran. Jadi singkat ceritanya jawabannya terindi, yang sudah CA saja ada kesempatan terapi hormon, tidak operasi, apalagi kalau sekitar hiperplasi adenomatus dan lain-lain. Tetapi aplikasi klinis ada satu adalah kalau kita menjumpai kompleks hiperplasi dengan sel atipik, yang penting adalah sel atipik ya, itu kalau misalnya ada orang 100 dengan hiperplasi dengan sel atipik, kemudian orang itu dilakukan histerektomi, kan ternyata menunjukkan 30 dari 100 orang itu sudah CA ternyata. Jadi artinya batasnya tipis antara CA endometrium dengan hiperplasi atipik begitu. Jadi itu harus di kita pahami, kita jelaskan ke pasien. Bu, ini kalau 30% yang dioperasi memang sudah positif. Tapi kalau pasiennya memang mau konservatif dan syaratnya masih pengen punya anaknya memenuhi, ya kita berikan obat hormon yang sudah si aja bisa kok ya, kira-kira gitu ya, dokter Teguh ya. Siap, Nah, dokter. Oke. ya. Nah, kalau menurut dokter Teguh ya, secara umum nih dokter Teguh kan pasti banyak membaca dan meneliti si endometrium, pasti membaca membaca tentang si endometrium ya. Nah, kondisinya di dunia bagaimana sih kira-kira si endometrium ini saat ini, dan kira-kira kemungkinan progresivitas treatment dan lain-lain itu overall overview-nya bagaimana itu ya kira-kira. Silakan Dokter Teguh. Iya, baik dokter. Jadi kan karena memang mungkin terkait juga penelitian ini dok, kenapa publishnya juga di Eropa, di Amerika gitu, yang mereka yang tertarik tentang endometrium. Karena memang yang meningkat kejadiannya, yang meningkat angka kematiannya itu justru di negara yang berkembang dan maju, kanker endometrium ini dok. Dan kalau dilihat kebutuhan treatment, diagnosis dan treatmentnya itu sekarang sangat maju pesat dok. Jadi benar-benar dapat mengaplikasikan precision terapi. Seperti yang kita ketahui bahwa study staging aja benar-benar sekarang sudah detail, menyertakan adanya secara atlas genomik itu ada Polmood, ada MRD, ada NSMP dan P53, yang dimana itu nanti akan terkait terhadap manajemen kanker endometrium itu sendiri. Bisa jadi walaupun misalnya kakak beradik kanker endometrium semua, yang kakaknya di terapi apa, yang adiknya di terapi itu yang adiknya di terapi berbeda, itu sudah sangat mungkin sekali terjadi ke depannya dokter. Mungkin sekarang juga sudah dilakukan di negara-negara maju yang memang tidak terbatas terhadap pemeriksaan itu, dan pengaplikasiannya juga tidak terbatas dokter. Nah, kalau di sini kan yang kita lakukan masih pukul rata. Pokoknya kanker endometrium, kita operasi, kita lihat faktor risikonya yang semampu kita, apakah kita mau ajuvan atau tidak. Jadi, kita harus melihat ke sana sih, dok. Jadi, selalu saya ingat kata-kata dokter Brahmana sebagai guru saya, kita mungkin tidak mampu melakukan itu di sini, tapi kita berhak atau berkewajiban memberikan informasi selengkap-lengkapnya walaupun di sini kita tidak bisa lakukan. Itu semangatnya dokter. Jadi di sini masih boleh bersemangat untuk menjelaskan walaupun belum dapat dilakukan. Mungkin itu dok statement saya mengenai kanker endometrium dokter. Terima kasih dok. Nyun saya dok masih terunmute dok. Oke, jadi betul, betul Dokter Teguh. Jadi meskipun kita tidak selalu bisa memberikan terapi terbaik dan terkini untuk pasien-pasien kita, tetapi kita sebagai dokter harus tahu terapi terbaik dan terkini. At least tahu. Jadi memang makanya nanti memang ke depan itu disparitas terapi kanker khususnya pada antara negara maju dan negara berkembang, gapnya akan semakin lebar. Penyebabnya hanya satu, cost. Penyebabnya ada cost. Mulai tesnya, mulai targetednya, imunoterapinya, gene terapinya, semua costly. Semua costly. Jadi itu memang disparitas
Disparitas itu akan menjadi PR besar. Tetapi sebagai informasi di dalam dunia kanker, itu angka kematian kanker semuanya secara umum dalam 3 dekade terakhir kalau kita baca itu turun 30% dengan segala penyebabnya, mulai diagnosiknya sampai terapinya. Bahkan Amerika itu bahasa Jawanya mbahnya obat-obatan itu ya, semua obat-obatan ada di sana itu ya. Itu mereka mulai tahun 2015 berani merilis angka kematian di mereka in general semua kanker ya itu turun sekitar 2,5% per tahun loh, hebat itu ya. Ya cuman masalahnya adalah apakah negara berkembang di dunia bisa ikut menikmati begitu ya. Jadi tapi itu sangat menarik dan menantang kita ya. Justru memutar otak kita bagaimana untuk itu. Nah, berkaitan mengenai informasi yang harus kita sampaikan pada pasien, kita harus betul-betul saat ini memberikan informasi yang terbaik untuk pasien. Paling tidak misalnya kita berjumpa pada pasien, kita menjelaskan, Bu ada imunoterapi, Bu ada targeted terapi, syaratnya begini, syaratnya begitu, pemeriksaannya ini, pemeriksaannya itu. At least kita sudah menerangkan. Karena apa? Misal pasien kita itu katakan second opinion ke Singapura lah, mau ke Mayo Clinic, mau ke Jepang, habis diterangkan dokter Teguh, iya ini betul, dokter Teguh penjelasannya sama persis sama dokter di Singapura sama di Jepang. Nggak apa-apa sama persis, meskipun obatnya belum tentu ada di kita, ya kan? Misalnya kan begitu, tapi penjelasannya kan sama persis, kan begitu. Jadi itu saya selalu merangsang anak didik kita motifnya demikian. Jadi kalau kita tidak nerangkan nih, kita tidak nerangkan pasien itu pindah ke Singapura, ke Jepang, ke Mayo. Kemudian mereka bertanya, iya dokter di Indonesia tidak jelaskan apa-apa itu. Mereka dokter di kita apa belum tahu loh. Kalau kita jelaskan kan mereka oh iya sudah tahu, cuman memang obatnya belum ada mungkin kan begitu ya intinya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi bisa disampaikan ke dokter Teguh. Nah, begini, ini tentang hiperplasi atipik. Maka pengobatan hiperplasi itu ketika kita tidak surgery, maka menggunakan terapi hormon. Nah, selalu tanda tanyanya terapi hormon itu dikerjakan berapa lama? Iya kan, berapa lama dikerjakan? 3 bulan kah, 6 bulan kah? Kemudian perlu dikuret ulang kah? Atau misalnya endometrial biopsi atau hysteroscopy ulang dan lain-lain. Mungkin Dokter Teguh bisa menjelaskan, memberikan informasi. Ya. Iya, baik dokter. Jadi tentunya kalau sudah atipik ya dokter, tentunya kita bisa memberikan eh, treatment secara hormonal dengan tadi pilihannya antiestrogen atau progestin dosis tinggi dengan berbagai macam cara dan sediaannya. Anjurannya dilakukan selama 6 bulan. Dari selama 6 bulan kita evaluasi apakah masih didapatkan atipik atau tidak. Treatment ini dapat di extend apabila masih sampai 1 tahun. Jadi itu si follow up pemberian hormonal treatmentnya pada hiperplasia. Dok. Oke, oke, ya. Jadi bahkan pada kanker pun yang sudah kanker ketika kita terapi konservatif, ini yang sudah kanker nih, sudah kanker endometrium, syaratnya memenuhi ya tadi ya, syaratnya memenuhi untuk konservatif tanpa operasi dengan terapi hormon. Itu satu, kita berikan progesteron 400 sampai 600 mg per hari oral misalnya medroksiprogesteron asetat atau kita kombinasi dengan LNG-IUS atau Mirena di mana dia rilis progesteron intrauterin setiap harinya, kombinasi boleh dan itu minimal diberikan 6 bulan. Nanti 6 bulan harus dilakukan endometrial biopsi ulang. Ketika masih ada sel cancer selnya intrauterin, maka rencana konservatif bubar. Bubar. Nah, ada rencana tidak bisa lagi konservatif. Itu risky, sangat berisiko. Maka harus definitif treatment. Definitif treatmentnya adalah TAH BSO. Berarti angkat rahim dan kedua indung telurnya. Ya, jadi itu kira-kira. Nah, kalau yang kedua, kalau sudah punya anak, misalnya nih, konservatif 6 bulan, kemudian bulan ke-7, bulan ke-8 hamil, kemudian dia melahirkan, baik bayinya sehat, maka harus tetap dilanjutkan dengan terapi definitif loh anjurannya. Artinya tetap melakukan histrektomi pasca punya anak. Dan itu sekedar tambahan informasi. Satu Iya lagi, dok. si aplikasi klinis ya. Kalau kita melakukan operasi angkat rahim untuk si endometrium, kanker endometrium, itu kan selalu normally itu adalah angkat rahim dan angkat indung telurnya. Nah, kalau usianya semakin muda, pasiennya, apa perlu angkat indung telurnya? Karena kita kan ingin mempertahankan fungsi hormonnya.
Jawabannya bisa tidak diangkat, tapi lagi-lagi namanya precision medicine. Syaratnya juga ketat. Nggak ada Lynch syndrome, nggak ada BRCA, bla 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 dan lainnya. Jadi memang eh, ke depan itu, dan bukan ke depan, ya sudah saat ini, artinya saat ini dan ke depan itu memang semakin costly. Tapi karena apa? Karena kita mau semakin precision. Ya, mungkin gitu. Dokter Teguh ada tambahan lagi? Nggak terasa ini. Ya, Ini sulit tapi iya dok. diskusi. Jadi iya dok, memang kalau dilihat rekomendasi ESGO sendiri dok, itu memang kalau saya analisis itu sedikit berbeda. Kalau hanya hiperplasia dengan sudah cancer, endometrial cancer, terutama pada saat follow up-nya. Follow up-nya kalau endometrial cancer itu justru 6 bulan itu harus dilakukan sampling evaluasi 2 kali minimal. Jadi setiap 3 bulan kita sampling, tidak pada saat 6 bulan, memang bedanya dengan hiperplasia. Terus kalau pada endometrial cancer itu apabila pada kondisi tertentu bisa diperbolehkan satu siklus lagi konservatif, konservatif treatment, dan baiknya di drive untuk segera diprogramkan eh, punya anak, sehingga setelah setelah punya anak treatment treatment definitifnya harus segera dilakukan gitu. Dan maksimalnya itu bisa dilakukan 1,5 tahun dikatakan di ISGO. Jadi mungkin perbedaan memang kalau sudah kita ketahui bukti kanker endometrium, memang kita observasinya lebih ketat dibandingkan kalau kita evidennya dari hanya hiperplasia dok. Kalau saya cerna seperti itu dok perbedaannya dok. Mungkin itu aja dok tambahnya dok. Terima kasih dok. Oke, oke, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, ini topik topik sangat rumit, tetapi bisa 1 jam sudah hebat diskusinya ini ya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Mau mau langsung boleh, mau langsung bertanya boleh. Ya, kalau memang nggak ada, mudah-mudahan sih ada insight dari diskusi yang hampir 1 jam ini tentang si endometrium, khususnya kaitan hormon dengan ekspresi dari PDL1. Ya. Oke. Nah, kalau gitu dalam 5 kalimat closing statement silakan Dokter Teguh ya sebelum kita akhiri. Baik dokter, jadi secara menulis dok, jadi eh, menurut saya tidak perlu berkecil hati. Jadi ide simple, bisa jadi tulisan yang bermakna gitu. Bahkan satu ide pun, contohnya di saya ini bisa produce sebagai Scopus yang Q2 dan Q3 lumayan dok, untuk ide yang sesimpel ini. Yang kedua harapannya ya ide-ide seperti ini terus muncul dan diaplikasikan secara klinis tadi dok. Semangat saya, pertanyaan dokter sangat memicu, apakah estrogen reseptor ini dapat menggantikan PDL1 expression untuk sebagai syarat pemberian pembrolizumab. Tentunya semangat ide saya sampai sana dok. Tentu tapi sekali lagi itu memang masih angka sangat-sangat jauh karena harus penelitian-penelitian selanjutnya dokter. Mungkin karena ini hubungannya terhadap publikasi, mungkin closing statement saya di publikasi aja dok. Karena klinisnya tadi sudah kita bahas lengkap dok. Terima kasih dok. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi kedokteran kita memang harus mulai memperkuat publikasi, tetapi yang ujung-ujungnya diaplikasikan begitu ya. Jadi kalau kita lihat presentasi dari orang-orang asing kalau berkesempatan mengikuti Kongres Internasional kan selalu sangat-sangat saintifik begitu ya. Bahkan kadang-kadang untuk peserta Indonesia ini, wih gambarnya ini grafik doang ini kan, ini grafik doang. Tadi kan adalah memang yang kita pelajari dari sana ini apa lihat forest forest plot dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi anyway tetap semangat semua dan saya merasa bahwa dokter-dokter di Indonesia itu saya tahunya dunia obstin ya, obstin itu jauh ya kita ada tetap ada sisi lebih hebatnya dibanding orang luar negeri kok dalam hal skill dan lain-lain ya. Jadi keep motivated ya, keep motivated. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak Dokter Teguh. Mudah-mudahan ini secercah dapat insight untuk para general gynecologist. Juga mungkin ada yang ikut dokter umum. Mudah-mudahan ada yang dapat dimanfaatkan pada praktek klinis sehari-hari. Saya mohon maaf bila ada kesalahan di sini, sana sini. Saya kembalikan ke Dokter Dimas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, mohon Waalaikumsalam. doa dok. Ini juga riset ini mau dibacakan di KSGO Busan dok, bulan April. Mohon doa dok. Korea, ya bulan April ya. Ya, April itu dok. nanti Ya. ya, pasti banyak yang tanya di sana ya. Terima kasih, mohon doa dok. Terima kasih dok. Baik, ya, makasih banyak. Silakan Dokter Dimas. Oke, baik. Terima kasih Dokter Brahmana dan juga Dokter Teguh atas diskusinya yang sangat menarik pada siang hari ini. Alhamdulillah, publikasi Objin Surabaya hari ini telah berlangsung dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dan juga moderator menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua dan tentunya menjadi amal jariah untuk beliau berdua. Dan bagi para senior dan sejawat yang menunaikan ibadah puasa juga mudah-mudahan diskusi siang ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukupkan webinar kali ini. Saya tutup, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di acara pos berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Brahmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Brahmana.